Dua kakak senior pergi. Hu Chengmen. Oke, cepat pergi. Master Liu, melindungi pengungsi masuk ke kota. Setelah masuk ke kota, tutup gerbang. Guo Daxia, bagaimana mungkin? Kamu tidak bisa melawan musuh sendirian. Berhenti bicara dan pergi. Hati-hati sendiri. Bagaimana kabarnya? Pengungsi sudah masuk ke kota. Tapi master ayahnya masih di bawah sana. Mengapa Lord Lu tidak membuka gerbang kota? Setelah gerbang kota dibuka, prajurit Mongol akan menyerbu masuk. Kota Xiangyang akan segera jatuh. Aku ingin dia naik juga. Tapi dia tidak akan naik sendiri. Dao Xiao, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bantu dulu. Tapi master menyuruh kita tinggal di sini. Kakak yang tolong selamatkan ayahku. Letakkan tali. Dengan keahlian Paman Kuo, satu tali cukup untuk mengangkatnya. Meskipun tentara Mongol berani dan pandai bertempur, pada akhirnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Cepat lepaskan tali. Tidak begitulah cara aku menyelamatkan Kuo Jing. Haruskah? Ayah cepat naik ke Soden City. API sekarang. Jangan biarkan Mongol naik. Tidak mungkin. Tidakkah kamu lihat Kuo Daxia masih di bawah sana? Tali terputus. Apa yang harus kita lakukan? Laporkan ke Pangeran keempat. Ketika pasukan kita mengusir pengungsi ke kota, karena halangan Kuo Jing, tidak berhasil. Kuo Jing ini benar-benar luar biasa. Tak terkalahkan. Yah sayang aku tidak memiliki bakat seperti itu di pasukan Mongolia besar. Jangan khawatir Tuan. Kuo Jing itu tidak bisa lolos dari telapak tangan Tepeniles Mong. Busur dan panah. Guru. Ayah? Dia adalah musuhku yang membunuh ayahku. Aku hanya tidak menyelamatkan. Yah! Guru Kuo Jing benar-benar luar biasa. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bendera itu rusak. Semangat pasukan runtuh. Aku harus mundur dulu. Ada Kuo Jing. BI Xiangyang Fruit benar-benar sulit diatasi. Perintah mundur? Ah! Terima kasih kepada putraku yang menggerbangkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kalau tidak aku takut, sudah ditembak mati oleh Jinlun Guoshi. Kakak Jing, jangan bicara omong kosong. Ibu, tidakkah kamu melihat kakak yang tadi? Tunjukkan keahlianmu. Terima kasih atas keputusannya untuk melempar tali. Aku baru saja menyelamatkan ayahku. Kamu tidak hanya membuat kontribusi besar kali ini, itu menyelamatkanmu. Paman Kuo, kami benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Bibi Kuo, kamu serius? Kakak yang kamu benar-benar anak pahlawan. Pada usia muda bela diri begitu kuat, memiliki keberanian, dan hati yang ksatria. Hahaha. Tidak seperti dua putraku yang tidak berbakti. Kalian berdua dengarkan aku. Di masa depan kita akan mengikuti contoh kakak yang. Kamu dengar aku?
Itu keduanya. Bagus kalau bisa belajar 10%. Fuer kasar. Aku tidak salah. Fuer. Ah, itu benar. Lewat. Apakah kamu merasakan sakit hati saat melakukan latihanmu tadi? Apakah kamu melukai vitalitasmu? Oh, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Nah, kamu juga lelah hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Ide bagus. Ayo kita pergi. Kak Jing, aku perhatiin dia kelihatan aneh hari ini. Aneh gimana maksudnya? Dia tunjukin keahliannya di tembok kota hari ini, bikin kontribusi besar. Dengan kepribadiannya, harusnya dia semangat. Tapi aku lihat ekspresinya tadi, gak ada reaksi khusus, biasa aja. Jadi aku curiga pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini namanya menang tanpa sombong. Itu hal yang bagus, Rong-er. Kamu kebanyakan mikir. Dan, kamu tadi gugup banget nanya dia apa dia terluka. Ada apa sih? Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa. Pasti kamu sembunyiin sesuatu dari aku. Ketahuan sekarang. Ada apa sih? Ini ceritanya. Aku tiba-tiba gila semalam. Untungnya aku langsung pakai tenaga dalam buat bantu dia balik ke Yuan. Ya udah gak apa-apa. Kamu bilang dia kesurupan. Pantas aja dia jatuh di tembok kota tadi. Dengan kemampuanmu naik tangga. Dulu tebing 100 kaki aja gampang. Sekarang cuma tembok kota beberapa puluh kaki. Gimana bisa bikin kamu jatuh? Jadi kamu obatin dia semalam. Dan lukain tenaga dalamnya. Itu sebabnya. Rong-er. Kamu gak bakal curiga dia. Sengaja ngerusak tenaga dalamku. Gak juga sih. Tapi aku pikir kali ini mereka berdua datang ke Xiangyang. Kayaknya bakal merugikan kamu. Kamu terlalu curiga. Kalau dia mau nyakitin aku, dia gak bakal nekat nyelamatin aku tadi. Dia nyelamatin kamu itu semua orang lihat. Tentu saja. Tapi aku gak bisa lepasin ini. Rong-er, kamu sebentar lagi melahirkan. Kamu harus lebih banyak istirahat. Hei, bagaimanapun aku percaya itu. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Jangan khawatir. Kuharap aku benar-benar terlalu banyak berpikir kali ini. Aku tidak mengerti. Kami datang ke Xiangyang untuk membunuh Kuo Jing. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan menyelamatkannya. Bibi, aku benar-benar bimbang sekarang. Bingung kenapa? Hari ini pasukan Mongol menyerang kota Xiangyang. Ini berbahaya. Awalnya selama kamu terus menembakkan panah di atas kota, tembak beberapa orang yang tidak bersalah. Pasukan Mongol sama sekali tidak bisa menyerang. Dan Paman Kuo dalam bahaya di depan matanya. Semua karena dia tidak ingin membunuh orang baik secara tidak sengaja. Orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak diketahui. Dia masih bisa melakukannya. Tanyakan pada pria yang begitu baik dan adil. Bagaimana dia bisa membunuh ayahku? Ayahku mengikat tali persahabatan dengannya. Persahabatan itu luar biasa. Lalu jika ayahku meninggal di tangan Paman Kuo, apakah itu berarti ayahku adalah orang jahat yang kejam? Aku tidak tega membunuhnya. Aku tidak bisa melihatnya dalam kesulitan. Aku sekarat. Jika kamu benar-benar begitu bingung, mengapa aku tidak membunuhnya untukmu? Tidak, kamu tidak. Ini terlalu berbahaya. Tidak masalah jika kamu membunuhnya atau tidak. Sudah 9 hari sejak aku kembali dari lembah patah hati. Jangan membunuh Kuo Jing dan istrinya lagi. Aku tidak bisa kembali sebelum Dufa. Aku mengerti. Bagaimanapun, untuk masa depan kita, aku akan segera memperbaikinya. Pangeran, jika bukan karena yang Kuo yang menghalangi, maka Kuo Jing sudah lama mati. Itu yang Kuo bela diri sangat baik. Tapi Tepeniles Mong tidak menyangka dia akan mengingkari janjinya. Tidak begitu. Kurasa yang Kuo ingin membunuh Kuo Jing dengan tangannya sendiri. Balas dendam untuk ayah. Tidak ingin berpura-pura. Aku melihatnya terbang dan berani. Bukan penjahat yang licik. Yang mulia, saya pikir. Anak itu yang bermarga yang. Sebenarnya saya takut pada guru. Mengambilnya gelar prajurit pertama Mongolia. Saya tidak membiarkan guru membunuh Kuo Jing. Jangan bicara omong kosong tentang racun api. Seni bela diri pembangunan nasional begitu tinggi. Saya percaya bahwa guru kekaisaran mungkin tidak bisa membunuh satu orang pun. Itu bagus, orang itu punya banyak kungfu. Mungkin di atas guru kekaisaran. Oke. Cukup adio. Kuo Jing ini dulunya adalah menantu pedang emas Genghis Han. Ini adalah generasi panah ajaib. Lipat kaki tinggi lainnya. Ini hanya tentang ilmu pedang. Guru kekaisaran sudah belajar pelajaran hari ini. Pedang pertama di dunia pantas mendapatkannya. Singkatnya, Kuo Jing tidak akan dieliminasi selama 1 hari. Xiangyang sulit ditaklukkan. Sekali lagi terima kasih pahlawan, telah menemukan cara.
Bantu Xiao Wang menghilangkan masalah besar di hatinya. Jangan khawatir Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik. Hapus Kuo Jing sebagai batu sandungan untuk Anda. Berikutnya bulan purnama, akhir dari ke-18. Ya, Saya tidak tahu apakah saya akan pernah melihat cahaya bulan seperti itu lagi. Bibi. Tidak hanya kita akan melihat cahaya bulan berikutnya. Dan kita bisa pensiun dengan bahagia. Fu Mei. Fu Mei. UPS Fumei. Dengarkan aku Fu Mei. Oh, tidak ada gunanya kamu mengatakannya. Pikiran saya kamu mengerti. Saya tidak mengerti. Saya ingin kamu memberitahu saya. Fu Mei. Kamu harus memaksaku lagi. Tembak saja aku. Hei. Apakah kamu pikir aku tidak tahu jika kamu setengah hati? Sejak anak itu yang bermarga yang kembali ke kota Xiangyang. Tunjukkan wajahmu di depan orang. Bagaimana aku bisa peduli dengan apa yang kamu katakan sebelumnya? Jika begitu, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya. Apakah aku sendirian? Pergi jauh. Sejak itu aku belum melihat Yang Kuo. Kita tidak ingin bertemu lagi. Hei adik kecil. Apa yang kamu tarik? Apa urusanku jika orang tidak menunjukkan wajah mereka? Orang tuaku menjodohkanku dengannya seumur hidup. Aku lebih baik mati daripada mati. Jika ayahku mendorongku keras, aku lari. Yang Kuo anak nakal ini, sombong sejak kecil. Angkuh. Aku hanya tidak memperhatikannya. Ayah memperlakukannya seperti bayi. Aku mengerti. Dia sama sekali bukan orang baik. Ya. Aku buta dan curiga sebelumnya. Kakak Fu tolong jangan marah. Jika aku menyebutnya begitu lagi di masa depan, aku harus mati. Di kehidupan berikutnya, menjadi Raja Kura-Kura. Apakah kamu melihat bagaimana mereka menyakitiku di belakangku? Ternyata aku salah sebelumnya. Aku sendiri menyukaimu. Aku pikir semua orang di dunia menyukaimu. Kamu salah, kamu harus mengubahnya. Oke. Gadis beruntung itu. Istrimu paling mencintaimu. Kamu bertanya siang dan malam. Mengejarnya. Selama istrimu berjanji padamu untuk tidak menikahi yang itu, Tuan pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu tidak tahu. Meskipun ayahku biasanya mendengarkan ibuku, tapi dalam hal besar, ibu tidak bisa mengalahkan ayah. Kamu harus memperlakukan aku seperti ini. Kenapa kamu memukul orang lagi? Siapa yang menyuruhmu bicara murahan? Meskipun aku tidak akan menikahi Yang Kuo, tapi aku tidak akan menikahimu monyet kecil. Oke, kamu akhirnya curhat padaku hari ini. Kamu menolak menjadi istriku, tapi mau menjadi saudara iparku. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dari segalanya. Kakak Xiao. Kamu sudah berkata kamu baik padaku ribuan kali. Aku sudah tahu kamu tulus. Bagaimana dengan kakakmu? Meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tapi aku juga tahu obsesinya. Jadi kalian berdua, tidak peduli siapa yang aku pilih, salah satu dari kalian pasti akan sedih. Kamu perhatian padaku, mencintaiku, tidakkah kamu tahu dilema dalam hatiku? Oh kakak Xiao, kita tumbuh bersama. Meskipun aku menghormati kakakmu dalam hatiku, tapi aku pikir aku masih bersamamu. Ada beberapa hal untuk dibicarakan. Kalian berdua ada di hatiku, aku tidak memihak sama sekali. Kamu harus membiarkanku menjelaskannya hari ini. Jika kamu adalah aku, apa yang harus kamu katakan? Aku tidak tahu. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Jika kamu menikah dengan orang lain, aku tidak bisa hidup. Yupes, mari kita tidak membicarakannya malam ini. Ayahku sedang berjuang untuk hidupnya hari ini. Kita berada di taman ini, mengatakan hal-hal yang tidak penting. Kalau ayahku mendengar, semua orang bercanda. Kakak Xiaowu, jika kamu ingin menyenangkan orang tuaku, mengapa kamu tidak membuat usaha perang? Kamu menggangguku sepanjang hari. Orang tuaku memandang rendahmu. Benar. Aku akan membunuh Kublai Han. Menyelesaikan Penjepanggen Xiangyang. Kamu tidak mengizinkanku saat itu. Hei, jika belajar seperti itu, aku takut tidak bisa mengizinkannya. Namun Kublai Han memiliki begitu banyak penjaga di sampingnya. Hanya dengan satu guru kekaisaran roda emas. Aku takut ayahku tidak bisa mengalahkannya. Oke, jangan terlalu banyak memikirkannya. Tidurlah kembali. Aku akan tidur lagi. Fu Mei tidur lebih awal juga ya. Hei, apakah kamu akan bermimpi malam ini? Bagaimana aku tahu? Jika kamu bermimpi, apa yang kamu impikan? Ah, mungkin aku bermimpi tentang seekor monyet kecil. Hehehehe. Aku akan tidur sekarang. Fu Mei. Kamu diam saja. Kamu membuatku takut.
Mengapa kamu selalu sarkastik? Kamu dengar apa yang aku katakan pada kakakmu tadi? Oke, Kamu datang menggangguku. Satu lagi yang mengganggu. antara Fu Mei dan Xiao Wu, siapa yang lebih kamu sukai? Kakak Dau. Sekarang kamu sudah dengar apa yang aku katakan pada kakakmu. Mengapa kamu menggangguku? Apa yang akan aku katakan kamu tahu? Apakah itu Dau atau Xiao? Jika hanya ada satu orang di dunia ini, bukankah itu baik? Ah, Fu Mei, Fu Mei. Oh tante. Nah jika kamu adalah Kuofu, siapa yang akan kamu nikahi? Nikahi kamu. Kuofu tidak menyukaiku. Maksudku jika kamu adalah Kuofu, kamu bisa memilih antara Big Vive dan Small Vive. Siapa yang akan kamu pilih untuk dinikahi? Aku pikir-pikir dulu. Atau nikahi kamu. Sangat baik. Hamhaha. Semua orang setengah hati. Hanya tante kamu yang terbaik untukku. Aku akan menikahimu. Xiao Wu. Kakak kamu berani sekali. Aku ingin membunuh Kublai Han. Kamu dan aku tahu semuanya. Kamu ingin melakukan pekerjaan yang Tuan dan Ibu. Menikahi Fu Mei. Benarkah? Kuharap kakak tidak menghentikanku. Aku juga berharap kakak bisa memenuhi keinginanku dan Fu Mei memenuhi keinginanmu Ham. Itu benar-benar tidak mungkin. Tapi aku tidak akan menghentikanmu. Membunuh Kublai Han pasti bukan tugas yang mudah. Aku kakakmu. Aku tidak akan melihatmu mati. Selain itu aku tidak ingin karena Fu Mei membuat kita berdua berseteru. Maksud kakak adalah, aku berharap kita bisa bersaing secara adil. Kita membunuh Kublai Han bersama. Jika ada yang bisa membunuhnya lebih dulu, siapapun bisa tergoda. Bagaimana hasilnya? Oke, itu kesepakatan. Ayah, Ok, aku sudah mencari di mana-mana. Aku tidak bisa menemukan Dau dan Xiao. ya ampun. Kakak kelima, apakah kamu melihat Dau Xiao dan yang lainnya? Aku sudah mencari di mana-mana, tidak bisa menemukannya sama bocah ini. Aku benar-benar kesal. Itu aneh. Kemana mereka pergi? Hei kakak Yang, kamu datang tepat waktu. Apakah kamu melihat Dau dan Xiao pagi ini? Aku melihat mereka tadi malam. Hari ini mereka hilang. Yah, Kamu tidak benar-benar akan membunuh Kublai Han kan? apa membunuh Kublai Han? Aku tidak tahu. Kamu bisa tanya detailnya ke Fu Mei. Fuer ada apa? Aku hanya berbicara tadi malam. Aku tidak menyangka mereka akan menganggapnya serius. Apa yang kamu katakan pada mereka? Mereka berdua menggangguku sepanjang hari. Aku kesal. Aku cuma pengen mereka nemuin sesuatu yang berarti buat dilakukan. Gue kagak nyangka mereka beneran bakal ngebunuh Kublai Han. Fuer. Lo lagi dalam masalah besar. Dan tahu nggak? Hei Guo Daxia. Nggak bisa nyalahin dia buat itu. Salahin aja dua bocah bandel gue. Terlalu percaya diri nih Guo Daxia. Guo Daxia. Huo Du minta ketemuan di luar kota. Lama nggak ketemu nih Guo Daxia. Hodu dateng hari ini. Ada yang bisa gue bantu? Guru gue nyuruh gue ngirim 2 barang ke Guo Daxia. Kayaknya, Guo Daxia pasti bisa ngenalin siapa pemilik 2 pedang ini kan? Ini surat dari Dau sama Xiao. Kasih tahu gue 2 anak gue masih hidup apa udah mati. Guru gue nyuruh gue ngirim surat ke Guo Daxia. Buku dari guru besar pertama Mongolia, Sang Lama Agung Jinlun. Kode Feng Xianjiang, Guo Daxia. Nabung buat jajan malam. Ketemu samurai berbahaya. Kayak kata Kun Song keluarga terkenal pasti ngeluarin yang terbaik. Gue nggak bercanda. Gaya heroiknya Lau Nai Jumu. Surat bunuh diri. Undangan ke kemah jenderal. Minum segelas anggur. Hormat. Gimana kalau orang bijak balik dengan damai? Bilang dengan nada tinggi. Lo cuma pengen pakai Dau Xiao sebagai sandrakan? Paksa gue pergi. Lo rela ngelepasin dia? Bagus. Guo Daxia ini maksud kita. Tapi Daxia Guo, kalau lo pengen ketemu 2 murid kesayangan lo harus ke tenda pangeran kita. Soalnya pangeran kita pengen banget ketemu lo. Oke, gue bakal kesana. Dah. Positif.
Kuo Daxia itu, dua bocah bandel gue. Salahin diri sendiri, mati nggak sayang. Lo jangan sampai tertipu sama itu. Kalau aku tidak pergi, akan mempengaruhi semangat. Sangat buruk untuk situasi keseluruhan. Tapi Daxia Kuo. Bagaimana kalau begini? Aku bawa murid-murid Gang Penjamis kita. Mesak ke perkemahan Mongolia bersamamu. Mari kita bekerja sama untuk menyelamatkan kelima saudara itu. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Mari kita bunuh semua orang Mongolia itu. Ini semua salahmu. Ibu musuh sudah siap kali ini. Kita hanya bisa mengakali, tidak bisa bertarung. Ah benar juga, kamu punya ide bagus? Paman Kuo tidak sebaik ini. Guruku dan aku akan menemanimu. Bangun dan pergi ke Tante Kuo yang juga sudah melihatku. Gabungkan dua pedang guruku. Kalahkan Jinlun Guoshi. Kalau kita bertiga pergi, aku rasa musuh-musuh itu mungkin tidak bisa menahan kita. Kamu sangat pintar. Tanpa basa-basi lagi. Mari kita pergi sekarang juga. Aku dan guruku. Tepat waktu untuk menyamar sebagai rombonganmu. Benarkah? Lebih mencerminkan semangat heroikmu pergi ke pertemuan sendirian. Oke. Rong kamu bisa tenang sekarang. Aku sudah bersama Nona Long. Bahkan jika itu adalah sarang harimau lontar, kita juga bisa kembali dengan selamat. Aku merasa tidak enak. Aku ingin ada yang pergi bersamamu. Gadis naga adalah putri seperti bunga. Tidak bisa menempatkannya dalam bahaya. Aku ingin dia tinggal bersamaku. HMPH, Tante Kuo punya hati untuk berjaga-jaga terhadapku. Dia ingin menjaga tantenya di sini sebagai sandera. Sehingga aku tidak berani berbuat salah. Jika aku harus pergi bersama tanteku, hanya menambah kecurigaan. Kamu ingin menahan tante. Mungkin tidak bisa. Di tengah kota Xiangyang, sejak Paman Kuo tidak ada di sini. Siapa yang bisa mengalahkan istriku? Tapi Rong ilmu pedang gadis naga sangat indah. Jengkelnya. Itu sangat membantu. Aku tentu saja mengerti ini. Aku hanya takut. Kali ini mereka menggunakan trik untuk mengalihkan perhatian. Kalau kamu pergi ke kamp tentara Mongolia, guru Kekaisaran Naga Emas mengirim orang untuk menyerang. Bukankah itu buruk? Selain itu tahananmu yang terluka dan Siang akan segera lahir. Ada gadis naga di sini. Kita juga saling menjaga. Tidak buruk sekarang adik Huang akan segera melahirkan. Lebih baik berhati-hati. Hei, kenapa aku tidak memikirkan itu? Ayo, aku sangat bingung. Itu bagus. Kita akan bertemu Hubilie. Oke, aku akan bicara dengan bibiku. Bibi Kuo benar-benar licik. Dia hanya takut aku akan menemani pamanku denganmu. Pergi ke kamp tentara Mongolia akan membelot nanti. Itu sebabnya dia menahanmu di sini sebagai sandera. Setiap kali aku bertarung kecerdasan dengannya, selalu selangkah lebih jauh. Kamu tidak perlu khawatir. Jika aku pergi, kurasa mereka tidak bisa menahanku. Sebaliknya aku khawatir akan berbahaya jika kamu pergi sendirian. Bibi jangan khawatir. Segera setelah aku sampai di kamp tentara Mongolia, di masa depan aku akan mengukur sayap Kuo Jing dan akan sulit untuk melarikan diri. Ya, bahkan jika kamu tidak tega memulai saat itu, guru Kekaisaran Naga Emas dan yang lainnya pasti tidak akan Ya, melepaskannya. bagaimana dengan mereka semua? Mereka semua ingin membunuh Kuo Jing di depan Kublai Han untuk mendapatkan pujian. Oke. Bagaimanapun, kali ini Kuo Jing mati. Oke. Bola. Paman Kuo. Raja yang almarhum sering menyebutkan kehebatan Paman Kuo di masa lalu. Membuat keponakan kecil ini kagum. Mengharumkan nama hari ini. Itu adalah keinginan hidup. Kamu terlihat persis seperti ayahmu Torianda. Persis sama. Aku ingat ketika aku masih saudara ayahmu. Terkadang ibuku dan putraku Topi. Di bawah Genghis Han, dia masih punya banyak yang harus diurus. Sayang sekali. Sekarang Yin dan yang terpisah. Paman Kuo tidak perlu terlalu sentimental. Biarkan keponakanku memperkenalkan beberapa teman baik kepada Paman Kuo. Tidak perlu aku ke sini hari ini untuk urusan lain. Urusan bisnis yang baik. Ada yang datang. Bawa dua tuan kelima ke atas. Ya. Tuan. Tuan-tuan. Mereka yang berlatih bela diri akan mengalami banyak kegagalan dalam hidup mereka. Banyak rintangan. Tidak masalah besar. Jangan khawatir, Tuan ada di sini hari ini untuk membawamu kembali. Wang yang kurang ajar. Biarkan kamu melayani dua tuan kelima dengan baik. Kamu sangat kezar kepada dua tuan kelima. Sepet lepaskan. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan-tuan. Tuan Kuo benar-benar hebat dalam bela diri. Perjalanan ini tidak akan pernah baik. Akan ada pertarungan. 25, jika kamu tidak pergi lebih awal. Kamu harus terganggu. Si penjahat mengambil kebebasan.
Banyak pangeran dan ajaranmu. Aku berterima kasih padamu di sini. Dawu Xiaowu. Pulang dan beritahu istriku. Katakan aku bertemu putra teman lama. Jelaskan lebarnya. Kancing beberapa kali. Tuan juga memberitahu Tuan Lu. Biarkan dia menjaga kota dengan ketat. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak bisa membuka gerbang kota. Untuk mencegah serangan musuh secara diam-diam. Bahkan jika aku mengalami kecelakaan. Kota Xiangyang tidak akan pernah menyerah. Tapi Tuan, jangan khawatir. Orang Mongol paling menepati janji. Sejak pangeran berjanji untuk membiarkanmu pergi. Saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang berani menghentikan. Pergi cepat. Ini. Sang pangeran bukanlah guru nasional. Cepat itu adalah sang guru. Mungkin dua orang bijak itu datang untuk membunuh keponakan kecil. Paman Kuo tidak tahu tentang ini kan? Yah! Salah saya tidak tahu sebelumnya. Generasi muda tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Sangat ketat. Ya. Paman saya dan saya sudah bersama selama 3 generasi. Ingat le personal meram. Jangan datang ke sini. Tidak harus. Keadilan sekarang. Hubungan pribadi ringan. Dulu, ketika Toryanda memimpin pasukannya untuk menyerang King Zhou, saya juga memberontak untuk membunuh saudara angkat saya. Bertepatan dengan penyakit kritis Genghis Han, Mongol mundur. Ini untuk mempertahankan keadilan Jinlan. Kami adio. Sayang bisa dipadamkan. Apalagi You Peng. Ia bunuh saudara angkat dan saudara angkat. Itu adalah keahlianmu. Saya tidak tahu kesalahan apa yang ayah saya buat saat itu. Dibunuh olehnya. Kuo Jing, apakah benar dalam hidupmu? Kamu tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau begitu, kenapa Paman Kuo mengatakan bahwa dua orang bijak itu bermain-main? Mereka tidak pandai belajar, melampaui batas, terburu-buru membunuh. Bisakah kamu berhasil? Tidak masalah jika mereka gagal. Tapi itu memberimu lapisan pertahanan ekstra. Jika kamu ingin membunuh lagi di masa depan, maka itu tidak mudah. Hahaha. Guru Kuo jarang kita bisa berkumpul. Kenapa kamu mengatakan hal yang merusak? Ayo. Adakan pesta. Oke. Ayo teman-teman. Paman Kuo. Ayahku selalu menyesal. Dia terlahir sebagai musuh Paman Kuo. Untuk menjadi orang asing. Sekarang Zhao Song Wudao. Pasukan terkejut dan rakyat terjebak. Ketika dinasti setia dan benar. Rakyat berjuang. Aku tidak tahu kata-kata ini. Apakah Xiazi salah? Ya Kaisar Chun Yu bodoh dan dungu. Perdana Menteri, Jia Sidao, benar-benar pengkhianat besar. Yah! Paman Kuo adalah pahlawan besar di dunia ini. Tapi keponakan kecil hanya tidak tahu mengapa dia ingin pergi untuk raja bodoh ini. Pengkhianat. Aku Kuo tidak lagi berbakti. Aku tidak akan bekerja untuk adipati dan pengkhianat. Aku hanya merenggeng kekejaman Mongolia. Membunuh rakyatku. Menyerang wilayahku. Aku penuh darah. Itu berkabung untuk ribuan orang di Tiongkok. Itu sangat masuk akal. Ada seorang guru tua di negerimu yang pernah berkata bahwa rakyat itu berharga. Saji mengikuti. Kata-kata Jun Weiqing sangat masuk akal. Pembicara dunia. Dunia adalah dunia rakyat. Hanya yang berbudi luhur. Aku dinasti Mongolia Agung Qingping. Rakyat hidup dan bekerja dengan damai dan masing-masing memiliki tempatnya. Aku berkeringat seperti orang melihat rakyat dinasti selatan dalam keadaan sulit. Tidak ada yang bisa membalikannya. Oleh karena itu adalah kejahatan untuk memindahkan rakyat tidak hanya menjengkelkan. Aku percaya niat ini tidak berbeda dengan Paman Kuo. Datanglah keponakanku dan bersulang lagi untuk Paman Kuo. Dan retorika. Kamu bilang rakyat yang paling penting. Bagaimana dengan Mongolia prosongmu? Sisa kota, Riranchin Baikiwi, Sungai Darah. Aku rakyat Song telah kehilangan rumah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati di bawah pedang dan senjata. Apalagi yang Anda bicarakan? Cabut orangnya dan gantung terbalik. Keberanian dan keadilan Paman Kuo. Prajurit besar Mongolia saya akan dipromosikan. Saya mengagumi mereka semua. Sampai jumpa hari ini. Dan itu sesuai dengan reputasinya. Xiao Wang ini tidak berkat. Saya tidak ingin menyakiti niat almarhum ayah saya. Hari ini Anda dan keponakan saya hanya mengenang hubungan lama. Bagaimana kalau tidak membicarakan bisnis? Tentu saja Putra Torre. Murah hati. Tidak tersedia untuk pangeran Mongol lainnya. Anda akan membuat perbedaan. Pangeran. Saya punya beberapa nasihat. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendengarkan. Keponakan kecil ini bersedia mendengarkan ajaran pamannya. Dinasti Song saya memiliki tanah yang luas dan banyak orang menganjurkan integritas.
Ada banyak hal tentang pesta militer. Orang asing yang sejak zaman kuno tidak pernah menekuk lutut. Meskipun Mongolia Anda akan segera diselesaikan, tetapi dia akan diusir kembali ke dinasti Mobei di masa depan. Hancur. Menyesal. Saya harap pangeran akan berpikir lagi. Terima kasih atas nasihat paman. Baiklah, mari kita mengucapkan selamat tinggal. Akan ada periode nanti. Akan ada periode nanti. Ayo kita pergi. Dan seterusnya. Pangeran membiarkan Kuo Jing pergi seperti ini. Akan sulit untuk menangkapnya lagi. Xiao Wang adalah pelatih Mongolia. Jika Anda mengingkari kata-kata Anda, akan dunia menertawakan Anda. Tetapi tuanku, tentu saja ya. Jika salah satu dari Anda, saya memiliki beberapa dendam pribadi dengan Kuo Jing. Temukan dia untuk balas dendam. Saya tidak akan menghentikannya. Ini masih wilayah pengaruh Mongolia. Kita harus bergegas. Atau tunggu pasukan Kublai Han menyusul. Maka kita benar-benar tidak bisa terbang. Paman Kuo jangan khawatir. Orang Mongol tidak tahu air. Tidak terlalu cepat. Aneh. Mengapa belum ada gerakan dari Jinlun Imperial Receptor sampai sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Kuo Jing kembali? Kuo Jing, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Jinlun Guoshi, tuanmu telah membiarkan kami pergi. Apa maksudmu? Itu tidak masuk akal. Sekarang ini dendam pribadi kami. Tidak ada hubungannya dengan pangeran. Kamu baik-baik saja dan mati. Itu bodoh dan sederhana. Juga melindungiku beberapa kali. Jika dia bertarung dengan Kuo Jing, harus menderita. Paman Kuo, biarkan aku membantumu. Ya. Kakak Yang, mengapa kamu melawanku? Kamu bodoh. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali padaku. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, tidakkah kamu tahu? Apa jangan bicara sekarang? Kamu hanya bisa mendengarku sekarang. Jinlun Guoshi, aku hanya menggunakanmu untuk menghalangi 18 telapak tangan. Jika aku tidak menyelamatkan nyawamu, kamu sudah mati. Apa yang kamu cekutkan? Aku tidak takut pada Kuo Jing. Imperial Preceptor Jinlun sudah melakukan ini padamu. Mengapa kamu masih bekerja untuknya? Kita mungkin juga menonton api dari pinggir, mengambil keuntungan dari nelayan. Apakah itu tidak lebih baik? Ah, itu masuk akal. Kakak yang benar-benar cerdik. Bersandiwara ops. Hah? Bertarung seperti ini, aku akhirnya tidak akan bisa melawan. Kamu harus bertemu denganku secepatnya. Bawa aku keluar. Hei, mengapa mereka tidak datang untuk membantu diri mereka sendiri? Masing-masing dari mereka ingin menjadi prajurit pertama Mongolia. Kami hampir memecahkannya. Biarkan dia lari dan kamu tidak perlu mengejarnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu tampar aku sekarang. Lalu cepat kembali ke camp. Ayo UPS. Kenapa kamu tidak membantu? Prajurit pertama Mongolia punya bagian. Apakah kamu ingin sendirian? Aku pikir kamu ingin mengambil semua pujian sendiri kan? Kamu bilang dia. Kamu juga tidak.
Sekarang Yang Kuo menipu Kuo Jing untuk menyeretnya. Jika kita tidak mengejar akan terlambat. Kejar. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya perlu bekerja keras sekarang. Segera retrograde ki dan darah. Seluruh dantian sakit seperti ditusuk pisau. Kamu pasti sudah gila malam itu. Cedera lama kambuh. Kamu pergi dulu sebentar. Aku akan menangani mereka. Paman Kuo mencari kesempatan. Kamu pergi dulu. Hidup sia-sia tidak penting. Sekarang kamu adalah tulang punggung kota Xiangyang. Orang-orang di kota membutuhkanmu. Bagaimana itu bisa? Kamu datang untukku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jika kamu ingin pergi, kita harus pergi bersama. Paman Kuo. Apakah ayahku benar-benar sejahat itu? Kenapa kamu sendiri yang membunuhnya? Dia mengambil pencuri sebagai ayahnya. Menyakiti orang. Semua orang akan dihukum. Dia bisa saja lolos dari pengepungan tadi. Hanya karena kamu mendengar aku menangis. Dia bergegas menyelamatkanku tanpa mempedulikan nyawanya. Orang yang akan mengorbankan segalanya untuk melindungiku. Apa bedanya dengan ayahku? Adapun ayah kandung. Hanya ide yang samar. Tidak pernah bertemu. Aku tidak tahu apakah dia mencintai dirinya sendiri. Untuk membalas obsesi membunuh ayahku. Haruskah aku mencoba menyelamatkan ini untukku? Seperti seorang ayah. Bunuh dengan satu pukulan. Ayo gue yang ngalangin lo duluan aja. Paman Kuo lo duluan aja. Ya. Paman Kuo itu artinya awan tipis. Kalau gue nggak balas budi sama nyawa gue, emang percuma banget. Kenapa lo belum pergi juga? Perlu gue nggak mau pergi. Yuk pergi bareng. Biarin gue aja. Gue Pergi. nggak mau pergi, paling-paling kita mati bareng di sini. Gas, gas. Young Master Yang. Jangan panik. Young Master Yang. Ambil ini. Yang Master yang lo duluan aja. Gue yang motong. Ayo pergi. Ada orang. Kayaknya itu Kuo Daxia. Buka pintunya. Paman Kuo, lo nggak boleh baik-baik aja. Paman Kuo, Paman Kuo. Lo Paman Kuo, dia baik-baik aja? Tante-tante. Lo pergi, lo juga ditangkap sama orang Mongol. Biarin aja, ayo cepetan. Jangan takut, udah balik ke kota Xiangyang. Tante udah di sini. Tante udah di sini. Gue udah balik ke kota Xiangyang. Ya. Untung lo udah nolong Paman Kuo 2 kali. Budimu yang besar buat keluarga Kuo kita. Kita nggak bakal bisa lupa. Tante Kuo jangan bilang gitu. Kuo emang pantas. Untung lo cuma kena trauma. Keluar darah banyak. Kalah. Baru aja pingsan. Udah dirawat setengah hari ini. Gak apa-apa. Permaisuri nggak baik. Ada apa? Pamanmu bilang dia bakal motong kepala Dawu sama Xiao Wu.
Pergi dan lihatlah. Oh, aku mengerti. Aku akan keluar. Beristirahatlah dengan baik nanti. Nona Long tolong jaga dia. Fue. Bibi. Aku. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti. Hei kakak hei. Kalian dua bajingan kecil ini pantas mati. Dia hampir membunuh Kuo Daxia dan kakak Yang. Tidak bisa membiarkan kalian hidup di dunia ini. Menyakiti orang lain. Paman Wu, jangan hentikan aku. Kakak kelas Paman Wu. Kamu tenanglah. Apa yang masih kamu lakukan? Apa yang masih kamu lakukan? Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kedua anak durhaka ini. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku minta maaf kepada Kuo Daxia dan kakak Yang. Oh sayang. Kamu adalah spiritual. Atau aku akan membantumu. Kakak kelas. Kakak kelas kelima. Kamu tenanglah dulu. Nyonya, selamatkan kami. Kakak Huang, kamu datang tepat waktu. Cepatlah bujuk kakak kelas kelima. Kakak kelas kelima mereka sudah tahu mereka salah. Apa gunanya jika kamu membunuh mereka? Selain itu sekarang kakak Jing baik-baik saja dengannya. Mengapa kamu melakukan ini? Alasan mengapa mereka berani pergi. Pembunuhan Hubilie juga untuk memahami urgensi Siang Yang. Memberikan kontribusi. Dan memang itu adalah hal yang sangat ceroboh untuk dilakukan. Tapi anak-anak juga punya niat baik. Mereka bermaksud baik. Ya, siapa yang tidak bisa salah? Sekarang kota dalam bahaya. Saatnya merekrut orang. Mengapa mereka berdua tidak membayarnya? Ah. Kali ini terima kasih kepada istri Anda yang memohon. Selamatkan nyawa dua anjing Anda. Mulai sekarang kamu harus jujur untukku. Belajarlah dari kakak Yang. Berhenti membuat masalah untukku. Kamu dengar ayah. Anak itu tahu dia salah. Kakak Yang. Aku buatkan kamu semangkuk bubur telinga perak. Minumlah selagi masih panas. Nona Kuo, kamu sangat baik. Aku benar-benar pantas mendapatkannya. Hei, jangan bilang begitu. Kamu menyelamatkan nyawa ayahku. Aku belum berterima kasih padamu. Hei, lakukan saja yang terbaik. Nona Kuo tidak perlu berterima kasih. Panggil saja aku Fumei. Kenapa kamu begitu seperti orang luar? Bubur ini tidak akan enak jika sudah dingin. Minumlah. Aku tidak terlalu lapar sekarang. Bicarakan nanti. Lewati. Aku masak semangkuk mie, tapi aku tidak tahu rasanya enak atau tidak. Bibi. Hei Nona Kuo, kamu juga di sini. Oh, ternyata majikanmu yang memasak mie untukmu. Tidak heran kamu tidak minum bubur lagi. Oh, tidak ada hal seperti itu. Di mana buburmu? Aku pasti akan meminumnya. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan yang ini? Biarkan aku menyelesaikan hidangan utama dulu tentu saja. Minum pencuci mulutmu lagi. Dukung kamu. HMPH? Bukankah kamu bilang Nona Kuo membencimu? Aku tidak berpikir begitu. Dia juga memperlakukanmu dengan baik. Bibi, kamu tidak marahkan. Kenapa aku harus marah? Kamu lihat gadis lain seperti aku. Apakah kamu merasa seperti Orang lain memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya akan senang. Bagaimana kamu bisa marah? Apa yang kamu katakan benar atau salah? Oke. Cepetan duduk dan makan buburnya. Jangan sia-siakan kebaikan orang lain. Aku nggak mau makan bubur dulu. Tentu saja aku akan makan mie tante dulu. Oke. Ada apa dengan mie-nya? Jangan dimakan panas-panas. Bukan tante. Aku nggak bunuh dia kali ini. Kamu nggak akan nyalahin aku kan? Kamu baik banget. Aku udah tahu kamu nggak akan bisa melakukannya. Paman Kuo udah ngorbanin nyawanya berkali-kali buat nyelamatin aku. Aku nggak tega bunuh dia. Kayaknya aku nggak bisa balas dendam pembunuhan ayahku di hidup ini. Kapan sih yang namanya balas dendam itu? Balas dendam atau nggak masalah. Aku cuma khawatir kalau nanti kita nggak bisa balik ke lembah patah hati buat ambil penawarnya. Kalau aku minta kamu ngelakuin sesuatu dan menderita seumur hidup, aku lebih milih kita berdua bersama. Hidup bahagia sampai akhir hayat. Iya, kamu benar. Selama kita bersama, hidup atau mati, sama-sama bahagia. Oke. Fumei, kamu mau kemana? Gak ada urusan kamu, aku mau kemana. Hei adik. Aku ngapain sih? Bikin kamu marah banget. Marah sama kamu. Marah ya marah. Tapi bukan giliranku yang melahirkan. Ayahmu ayahku. Ibuku marah banget sama kamu. Kapan kamu mau ngertiin aku?
Aku tahu kamu sekarang cuma ada yang Kuo di hati kamu. Kalau enggak, masa kamu bikin bubur buat dia, dan ngantar sendiri ke dia? Kamu ngomong apa sih? Kalau aku tahu dari dulu aku nggak bakal biarin ibuku nyelamatin kamu. Biarkan guru Wu potong kepala kamu. Hei kamu, bagaimana caramu merayu? Apalagi yang akan kamu ajarkan padaku? Kasih kamu pelajaran. Dari mana ini mulai? Kalian berdua bersaudara. Sebuah kebajikan. Hei, Fu Mei. Hei, Kakak Jing. Paman Kuo. Perlahan dulu kakak Jing. apa kamu terluka? Kamu harus lebih banyak istirahat. Kenapa kamu buru-buru ingin menemuiku? Luka Paman Kuo sudah tidak serius lagi. Paman Kuo tenang saja. Aku masih belum tahu bagaimana luka Paman Kuo. Tidak ada yang serius. Hanya bersaing dengan Jinlun Guoshi soal kekuatan dalam. Melukai Zhenyuan. Pasti butuh waktu untuk pulih. Tapi jangan khawatir. Paman Kuo masih muda. Tubuhnya cepat pulih. Sejak Paman Kuo lukanya sudah tidak serius lagi, maka Kuo Er merasa lega. Ya sebenarnya Kuo Er datang kali ini. Apakah ingin berpamitan dengan Paman Kuo? Berpamitan kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Setelah aku sembuh, aku akan mengajarkan semua ilmu bela diriku padamu. Ya? Kamu dan Nona Long baru saja tiba belum lama. Kenapa sudah pergi begitu cepat? Ada masalah apa? Kasih tahu mereka nanti saja. Sebenarnya tidak ada. Hanya ada satu hal yang sangat penting menunggu untuk kulakukan. Hal penting tidak bisa ditunda. Tidak bisa kita bicarakan nanti saja. Aku khawatir tidak akan ada banyak waktu tersisa di masa depan. Ah, kalau begitu. Ya, aku tidak akan memaksa kamu untuk tinggal. Guru dan istri. Ada apa dengan Xiao? Huodong anak itu datang lagi. Sekarang temui aku di luar pintu. Apa yang dia lakukan di sini? Dia pasti punya konspirasi kali ini. Sangat mungkin dia datang untuk menyelidiki kondisi kakak Jing. Rong Er. Aku akan pergi. Tidak perlu kakak Jing, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Xiaowu, kamu dan Dawu bawa Huodu ke ruang belajar untuk menemui aku. Omong-omong, pasang layar di ruang belajar. Ya. TAPI. Kakak Ronger Jing. Jangan khawatir. Aku tahu cara menanganinya. Bibi Kuo aku juga akan pergi. Tidak ada yang lain. Ini hanya Huo. Tidak layak untuk kita semua. Kalau tidak, itu akan mengekspos kekosongan kekuatan kita. Oke. Bibi hati-hati sendiri. Oke. Rong Er. Nyonya, barangnya sudah dibawa. Oke, kalian berdua berdiri di samping. Ini Nyonya. Xiao Wang datang untuk menaruh buku. Sangat gelap. Mungkinkah Great Song diam-diam menerima tamu? Jika ada sesuatu yang memalukan, pangeran kecil bisa kembali nanti. Etiket song dilakukan karena orang. Di siang hari bolong, menemui tamu terhormat. Pada malam ketika lilin memadamkan bintang, menemui penipu licik. Terutama menemui orang yang menjijikkan. Sebaiknya hindari bertemu, agar tidak terluka. Master Huang tidak hanya bisa bermain trik. Mulut ini juga luar biasa. Orang mengerti. Tidak ada teks fiktif. Jika ada sesuatu tolong katakan langsung. Guru mengirim surat kepada Xiao Wang. Dan bertanya apakah Kuo Daxia dan istrinya baik-baik saja. Itu adalah utusan. Kalau begitu tolong kirim suratnya masuk. Suratnya di sini. Silakan ambil. Bukankah kamu bilang diri kamu tamu? Kenapa kamu tidak berani masuk ke dalam rumah? Tuan ini tidak dalam bahaya. Kamu harus mencegah penjahat menembak orang. Siapa tahu apa yang terjadi di ruang belajar kamu. Apakah ada tuan di dunia ini? Dan membawa orang dengan hati penjahat. Kalau begitu, Xiao Wang lebih tersinggung. Gang Master Huang benar-benar hebat. Saya sudah mengirimkan suratnya. Xiao Wang pamit dulu. Kota siang yang ini terserah kamu untuk masuk dan keluar dengan bebas. Bukankah kamu meremehkan saya? Tidak ada siapa-siapa di kota ini. Dao Zai'ao, cepat tangkap dia. Ya. Gang Master Huang, meskipun ilmu bela diri kamu kuat,
Tapi dua murid yang kamu ajarkan sangat lemah. Kamu diracuni dengan air. Berani orang lain menjangkau dan menyentuh kamu. Racun ini membakar kulit. Dengan satu tarikan napas daun teh. Saya tidak tahu obat aneh apa ini. Kamu diracuni. Tapi saya tidak tahu nama racun ini. Mati tanpa alasan. Sulit untuk memikirkannya. Baiklah, tidak apa-apa untuk memberitahu kamu. Bagaimana dengan racun ini? Disebut meridian migucha. Asalkan ada setetes di kulit, seluruh tubuh membusuk. Mati sampai ke tulang. Tidak ada siang. Siang? Kamu punya 6 jam untuk hidup. Cepat kembali. Sebenarnya saya tidak punya permusuhan dengan kamu. Kalau kamu tidak kasar, saya tidak akan memberikan nyawa saya dengan sia-sia. Gang Master Huang Xiao Wang memfitnah Gang Master Huang dengan kata-kata, "ICU kesalahan Xiao Wang." Tolong Gang Master Huang memberikan saya penawarnya. Ini adalah ramuan penyelamat nyawa. Cepat minum. Grand Lama Jilun, guru kerajaan pertama Mongolia, tertinggal di belakang Kuo Daxia, menindas, mengabaikan moralitas, dan menimbulkan keributan. Ini adalah asal mula kehidupan. Pinsau Malon Tenggeliling. Tak disangka glaukoma ini sangat membandel. Kekurangan merusak yang lama. Rosie datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Orang dahulu berkata ada yang baru meski sudah beruban. Tutup biru tetap panjang seperti biasa. Hatiku seperti tubuh yang baik. Sampai jumpa besok. Jangan menolak orang dari ribuan mil jauhnya. Aku tak menyangka guru kekaisaran roda emas ini akan menantangku saat ini. Meski tembok kota Xian yang kuat, tapi aku tak bisa menghentikan ahli bela diri. Kak Jing, kamu terluka parah. Dan aku punya waktu yang luar biasa. Meski guru nasional naga emas sedang beribadah bolak-balik dalam surat, dia pasti membawa bantuan kaki. Lihatlah musuh. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Nona Naga. Luka anak itu belum sembuh. Kali ini aku ingin mengundangmu dan kakak Ju. Kakak kelima bergabung melawan musuh. Aku hanya ingin melindungi satu anak. Aku tak peduli urusan orang lain. Paman Kuo, Bibi Kuo. Aku tak akan membiarkan guru kekaisaran Jinlun mengambil keuntungan dari orang lain. Jika musuh hadir, kita tak bisa bertarung, maka kita mengakali. Tapi melewati kamu. Jangan khawatir, Bibi. Selama kita bisa bersama, di mana saja sama saja. Oke. Sekarang kamu sudah memutuskan. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Nanti kamu bersedia tinggal. Aku belum pernah merasakan yang lebih baik. Keduanya begitu dan begini. Jadi mari kita berpisah sekarang juga. Melewati. Kamu pergi ke kakak Ju, kakak kelima dan Tuan Lu. Mari kita diskusikan bagaimana mengaturnya bersama. Nona Long, ikutlah denganku. Aku perlu berbicara denganmu. Aku tak ingin pergi. Bibi. Tidak masalah jika Bibi Kuo meminta kamu pergi. Musuh bilang mereka akan menyerang besok. Berarti malam ini pasti aman. Gadis naga, aku akan berdiskusi denganmu tentang cara melindungi anakku. Gadis naga, apa kamu ingin membunuh kami berdua? Kamu begitu baik pada kami. Mengapa aku harus membunuhmu? Dia tersipu. Terlihat masam. Kurasa aku benar. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku sudah mengetahuinya. Aku bilang kami berdua membunuh ayahnya. Jadi dia kembali untuk membalas dendam pembunuhan ayahnya. Kamu mencintai anakmu. Untuk membantunya mewujudkan keinginannya. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Apa yang tidak kamu ketahui? Kuo Ermingming membuat janji dengan guru negara naga emas dan yang lainnya. Ingin membunuh Kuo Daxia bersama. Menolak melakukannya 3-4 kali. Kamu tahu dia punya niat ini. Dan dia tidak pernah melakukan apapun pada kami. Aku benar-benar tidak mengerti urusanmu. Dia bersekongkol dengan orang Mongol. Kurasa itu karena dia melihat kakak Jing sangat mencintainya. Tidak tega memulai. Karena dia peduli pada cinta. Bagaimana aku bisa melakukannya dengan baik di sini? Sejauh ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia baik hati.
Aku lebih baik mati. Dia menolak membunuh musuhnya. Maka aku hanya bisa mengandalkannya. Balas dendam ayah? Ada lika-liku di tengah. Aku akan menjelaskannya padanya perlahan nanti. Kali ini dia tidak terluka parah. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Lewat. Dan kemudian kamu punya 7 hari untuk hidup. Apalagi yang akan terjadi dalam beberapa hari. Apa maksudnya umur 7 hari? Ayo kita akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Aku bertemu anakku lagi di lembah patah hati. Waktu itu, Bunga cinta. Ada bunga beracun yang aneh di dunia ini. Apa yang tidak kusangka adalah Qiu Qianzhong dan Qiu Qianwen memiliki saudara perempuan seperti itu, menciptakan bencana seperti ini. Awalnya kupikir aku datang kali ini hanya untuk membalas dendam atas kematian ayahku. Tidak kusangka ada begitu banyak lika-liku di tengahnya. sekarang hanya tersisa setengah pil cinta abadi di dunia untuk menyelamatkan nyawa seorang anak. Tapi hanya tersisa 7 hari lagi. Bahkan jika kami membunuhmu dan istrimu malam ini, mungkin tidak akan kembali ke lembah patah hati. Apa gunanya membunuhmu? Balas dendam. Aku tidak peduli dengan itu. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Tapi karena si yatim menolak untuk membunuhmu, kami mencari tempat yang tenang. Habiskan sisa hidupmu dengan bahagia. Tapi sekarang, Kakak Jing sang pemburu tidak berbeda dengan bunuh diri. Hati ksatria yang begitu tidak egois. Sungguh langka. Dalam beberapa jam, Golden Dragon dan Master lainnya akan menyerang dengan besar-besaran. Aku mengorbankan diri untuk orang lain. Tidak bisakah aku hanya... Gadis naga, aku punya ide. Bisa menyelamatkan anak-anak. Aku ingin tahu apakah kamu akan mendengarku. asalkan kamu bisa menyelamatkan anak itu, akan melakukan apapun. Tapi kamu tahu ini, aku tahu ini. Jangan biarkan dia tahu bahkan jika sudah terlambat. Kalau tidak itu tidak akan berhasil. Aku berjanji padamu. Besok kamu dan Kuer akan melindungi kakak Jing bersama. Tunggu bahayanya. Aku akan memberikan kepalaku. Ambil BMW berkeringat yang kunaiki di rumah. Pergi ke lembah patah hati untuk menukar setengah penawar itu. Kamu mencintai, melebihi hidupmu sendiri kan? Asalkan dia aman. Kamu bahagia bahkan saat mati kan? Tentu saja ya. Aku mencintai kakak Jing sama sepertimu. Kamu tidak punya anak. Aku tidak tahu bahwa cinta seorang ibu kepada anaknya tidak kalah dengan cinta suami istri. Aku hanya meminta agar kamu melindungi suami dan putriku. Apalagi yang bisa kuharapkan? Jika kamu tidak bergabung dengan anakku, kamu tidak bisa mengalahkan naga emas. Aku telah mengorbankan nyawaku beberapa kali untuk menyelamatkan suami istriku. Tidak bisakah aku menyelamatkannya sekali saja? BMW berkeringat menempuh ribuan mil sehari. Kurang dari 3 hari kita akan mencapai lembah patah hati. Fire Kuburidu sesuatu. Qiu Qianzhang dan ayahnya terluka olehku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kakak Jing. Qiu Qianqi melihat kepala di leherku. Bahkan jika dia masih dalam kegelapan, aku harus memberikan pil cinta abadi kepada anakku. Dari sekarang kalian berdua bisa menjaga siang yang bersama. Mempertahankan musuh untuk rakyat. Itu tentu yang terbaik. Bahkan jika kamu bersembunyi di kedalaman lembah gunung, aku juga sangat bersyukur. Itu masih tidak berhasil. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak itu. Aku rela. Aku tidak menyesal. Ratu? Masuk. Ibu tidak baik. Apa yang terjadi? Nyonya Kuo, aku pergi dulu. Gadis naga adalah kesepakatan. Apa yang salah? Dawu Xiaowu berkelahi di luar kota. Ini dia. Apakah mereka saling memukul? Ya bagaimana aku membujuk mereka? Mereka tidak mau mendengarkan. Mereka juga bilang akan bertarung sampai mati. Apa yang kamu katakan hanya satu yang bisa kembali. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak bisa kembali untuk menemuiku. Sekarang musuh. Nyawa penduduk kota tergantung pada nafas. Kedua saudara itu sebenarnya mencoba menyenangkanmu. Kanibalisme. Sangat bingung. Ibu kamu pasti membuat masalah di tengah. Katakan dengan hati-hati. Jangan menyembunyikan apapun. Ibu. Keduanya pergi ke kamp Mongolia untuk membunuh Kublai Han. Gagal dan tertangkap. Ayah terluka parah. Ini benar-benar kesalahan putri.
jika aku tidak memberitahu ibu tentang hal ini lagi. Bukankah kamu menyakitiku tanpa alasan? Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang lebih aku sukai? Aku mengajari mereka untuk melakukan perbuatan baik. Bukankah itu tepat yang kamu dan ayah inginkan? Siapa yang menyangka mereka begitu tidak berguna? Segera setelah aku pergi itu diambil. Kemampuan bela diri mereka tidak tinggi. Bukan kamu tidak tahu. Bagaimana dengan yang Kuo? Berapa umurnya? Mengapa dia kembali masuk ke kamp musuh? Aku mengalahkan guru kekaisaran roda emas lagi. Tidak pernah bisa dikalahkan. Baiklah. Sekarang mereka sudah dibebaskan. Lalu mengapa kamu pergi keluar kota untuk bertarung lagi? Itu kesalahanmu. Kamu bilang mereka berdua bisul. Kapan aku mengatakan itu? Aku dengar dari Dawu dan Xiao. Baru saja Hodu datang menantang. Kamu meminta mereka berdua untuk menangkapnya. Malahan mereka berdua terkena titik akupuntur. Kamu bilang mereka bisul. Kalah dari orang lain. Ada cara apa? Lagi pula aku tidak mengatakan kata bisul. Hodu yang mengatakannya. Begitulah. Kamu tidak berdebat dengan Hodu. Itu sudah pasti. Dan mereka berdua sangat marah. Kami berkelahi. Satu orang mengatakan saudaranya terlalu lambat. Dan yang lain mengatakan saudaraku mengganggu dia mengganggu. Aku tidak tahan. Katakan saja, bagaimana kalian berdua berkelahi di kota Xiangyang? Dan sekarang ayah terluka parah. Jika kamu mengganggunya. Dan aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Keduanya berkata kalau begitu mari kita pergi keluar kota untuk bertarung. Apa yang harus aku lakukan? Banyak hal besar sekarang ini. Bagaimana aku bisa peduli dengan hal-hal ini? Kalau mereka suka membuat masalah biarkan saja mereka membuat masalah. Ibu jaga-jaga kalau salah satu dari mereka berdua terluka. Bagaimana itu baik? Kalau mereka terluka karena membunuh musuh. Kita harus peduli. Tapi kedua saudara itu saling membunuh. Bahkan sampai mati. Kamu pantas mendapatkannya. Ibu. Tinggalkan aku sendiri keluar. Apa yang kamu lakukan? Tapi jangan biarkan itu terjadi. Pamanmu. Cepat. Hei, jadi baik. Ada apa denganmu? Pergi dan selamatkan kakak Dawu dan kakak Xiao. Apa yang terjadi dengan Dawu Xiao dan yang lainnya? Ya ampun. Bagaimana mereka berdua sekarang memukul orang mereka sendiri. Ibuku bilang tidak masalah. Pergi dan hentikan mereka. Kedua binatang kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kamu tunggu aku untuk membawa mereka kembali. Aku juga akan pergi. Oh, jangan membuat kekacauan. Mereka hanya akan memukul lebih keras ketika melihatmu. Rong Er. Ada apa? Kok Jing. UPS kenapa? Kamu baju tidak patuh. Kamu hamil. Kamu harus lebih banyak istirahat. Aku baik-baik saja, aku hanya ingat ketika aku masih remaja. Adegan penyembuhan di ruang rahasia desa Nyuja Provinsi Linan. Ah, lukaku sudah baik. Kamu harus istirahat. Ya janinnya banyak bergerak 2 hari ini. Kuo Pojumu atau Kuo Siang ingin cepat keluar. Dia ingin melihat ayahnya. Rong Er benar-benar berat untukmu. Di mana itu? Haha. Oh benar. Kamu istirahat dulu. Aku akan meminta Dawu Xiao untuk meningkatkan patroli kota. Jaga-jaga kalau musuh datang. Kakak Jing. Sudah ku minta anakku untuk mengurusnya. Oh, Paman Kuo. Masuklah. Ah, lewat. Paman Kuo, lukamu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Luka kamu di mana? Aku sudah tidak terluka lagi. Aku baru saja minum pil Jihuayulu yang diberikan bibiku. Sekarang hampir sembuh. Aku baru saja pergi ke puncak kota untuk melihat-lihat. Aku menemukan bahwa sekarang semua saudara sedang bersemangat tinggi. Hanya saja Dawu Xiao dan yang lainnya. Ah. Dawu Xiao mereka bilang, oh, kamu terluka parah karena mereka, jika musuh datang, akan bertarung sampai mati untuk membalas kebaikanmu. Oke. Kuharap setelah ini, kedua saudara bisa saling belajar. Jangan membuat dunia terlalu sederhana. Ah, bibiku. Kenapa aku tidak melihat bibiku? Aku baru saja berbicara dengannya. Kurasa dia akan beristirahat sekarang. Sejak kamu terluka, dia belum menutup matanya. Oh, mungkin saat dia kembali. Aku kebetulan sedang berpatroli di kota. Itu hal yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Kakak Jing jangan khawatir. Kali ini kita pasti bisa menyelamatkan bahaya. Orang tua Kuo Daxia datang berkunjung. Kenapa tidak ada yang menyambutmu? Jinlun Guoshi. Rong Er. Aku akan pergi. Kakak Jing. Siangnya yang penting, atau cinta kita yang penting? Tubuhmu yang penting. Apakah tubuhku? Perhatikan Siang Yang. Paman Kuo dan istrinya sangat mesra. Mengutamakan kehidupan bersama di mana-mana. Tidak pernah lupa balas dendam. Kapan kamu pernah memikirkan benar dan salah?
Bibi Kuo mengajari saya untuk membunuh. Mengorbankan nyawa demi kebenaran. Akhirnya saya mengerti. Lewat. Naga emas sudah di sini. Saya pergi bertarung. Bibi menyuruh saya datang. Hei, HM. Guru Nasional Naga Emas. Jaga diri. Ternyata kamu. Terhuyung-huyung. Senja. Penjahat yang tak tentu. Kamu tidak enak badan sekarang? Ya, kamu benar. Tapi sampai hari ini, hati saya kuat. Tidak peduli jika saya hidup 100 tahun lagi. Masih 1 jam, saya tidak akan melakukannya lagi. Apa yang kamu inginkan? Guru Nasional, sebenarnya saya juga menyesal sekarang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Terobsesi. Orang yang berpikiran saya sebenarnya membiarkannya kembali. Apa yang terjadi saat kamu kembali? Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Mencarinya sekarang. Hei, kamu tahu kemana dia pergi? Kamu ini licik. Bagaimana saya tahu, jika yang kamu katakan benar atau salah? Jika kamu melihatnya. Bagaimana kamu HM? Jika saya melihatnya lagi, tangan saya adalah pedang. HM. Berani kamu membunuhnya? Siapa yang bilang membunuhnya? Bunuh kamu. Ah, Bunuh. Berani orang-orang Mongol ini menyentuh saya? oh kamu kacau. Ada yang aneh dengan pedang ini. Apa yang aneh? Bagaimana dengan pedang tuan ini? Dibawa dari lembah patah hati. Gong Sun Si adalah yang terbaik dalam menggunakan racun. Bagaimana jika kamu tidak mati nanti? Pergi balas dendam padanya. Racun di pedang bocah bau itu. Kamu bercanda ya? Percaya atau tidak? Bagaimana dengan gurumu? Kenapa gurumu tidak datang untuk menanganimu hari ini? Aku sendiri sudah cukup. Apa yang kamu inginkan dari guruku? Hanya HM. Oh tidak, ini terbakar. Ayo padamkan api. Kamu licik. Kamu sebenarnya mengalihkan harimau dari gunung. Apa aku bilang aku datang sendirian? Aku tidak perlu berurusan denganmu secara terbuka. Paman Kuo terluka parah. Bibi Kuo akan segera melahirkan api ini bersama. Jika keduanya meninggalkan rumah. Terjebak. Berhenti. Gadis naga, kamu datang tepat waktu. Gadis, kita saling kenal. Kenapa kena panas? Jilun Imperial Preceptor. Kenapa kamu harus bekerja keras? Jika kamu ingin mencari Kuo Jing, tidak ada gunanya kamu mengganggu aku secara membabi buta. Kenapa kita tidak bertarung lagi besok? Tidak bisa menemukan Kuo Jing. Bocah nakal. Tidak mau pergi kemana-mana. Oh bagus. Aku takut padamu. Oke, aku akan memberitahumu di mana Kuo Jing. Mana? Kuo Jing ada di sini. Oke. Berani bohong padaku. Kenapa kura-kura internasional tidak menjemput tamu? Tidak, aku harus keluar dan menemuinya. tidak Kakak Jing. Dia melakukannya dengan provokasi. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat Tapi rencana aku besar. takut padanya. Cedera internalmu belum sembuh. Bahkan jika kamu pergi keluar, tidak hanya tidak bisa membantu, malah bunuh diri. Tapi, kenapa kura-kura penyu internasional tidak menjemput tamu? Tidak, aku harus keluar dan menemuinya. Tidak Kak Jing. Dia melakukannya dengan provokasi. Kalau tidak tahan, kamu akan membuat rencana Tapi besar. aku takut padanya. Luka dalammu belum sembuh. Bahkan jika kamu keluar, tidak hanya tidak bisa membantu, malah bunuh diri. Tapi,
Lewat. Lewat. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi di luar sekarang? Aku sudah menyingkirkan biarawan bau itu. Dia tidak akan datang untuk sementara. Bibi Kuo cepat bawa Paman Kuo. Cari tempat aman untuk bersembunyi. Api akan membesar sebentar lagi. Jadi apa yang kamu lakukan? Aku harus mencari cara untuk mengalihkan mereka. Bibi Kuo bawa Paman Kuo pergi. Aku punya cara. Luat. Hati-hati sendiri. Oh, aku mengerti. Hei, Rong Er, ada apa denganmu? Perutku sakit. Ayo duduk. Ada APA. Ah, si setan kecil ini. Diam di pagi hari dan diam di malam hari. Aku memilih momen ini untuk lahir. Kamu tidak ingin nyawa orang tuamu. Bayi akan datang. Wow. Sulit bagiku menyelamatkan begitu banyak orang sendirian. Kita hanya bisa menggunakan strategi mengalihkan harimau dari gunung. Tapi jika aku ingin berpura-pura menjadi Paman Kuo, dia pasti akan mengenali guru besar Jin Lun. Apakah guru melihat Kuo Jing tidak? Ayah mertua, kamu bantu aku menahannya dulu. Aku akan membawa Paman Kuo selangkah lebih dulu. Jangan bergerak. Gadis panjang dalam kondisi kritis. Kamu pergi lihat kondisi Nyonya Kuo dulu. Aku akan melawan sisa orang Mongol. Bagus ide itu. Ibuku sudah melahirkan. Ayah, kenapa kamu di sini? Aku lihat kakak yang pergi denganmu di punggungnya tadi. Bagaimana kabarmu? Tapi bagaimanapun juga, jaga ibumu. Naga wanita, ITU berbahaya. Tolong bantu aku bawa Siang Er pergi. Siang Er. Siang Er. Kalau begitu aku pergi dulu. Itu kerja keras. Oke. Hei, Fuer, jangan banyak bicara. Bawa ibumu keluar dari sini. Ada apa? ibu kenapa denganmu? Rongel. Sepertinya ada satu lagi. Ah, Ada satu lagi. ini. Rong Er. Niang Rong Er. Shikshan, Jianggang lawan mereka. Ayo kita pergi ke Shifu sekarang. Bantu dia singkirkan Kuo Jinghao. Hei, Ketua Geng Lu. Orang miskin tidak bisa mengejar. Bagaimana lukamu? Lukaku baik-baik saja. Yang paling aku khawatirkan adalah keselamatan Kuo Daxia. Jangan khawatir yang Guo Zushi. Dodo. Pasti ada cara untuk menyingkirkan orang-orang dari Jinlun Guoshi itu. Oke. Bagaimana dengan Nyonya Kuo sang naga wanita? Ada Nyonya Kuo di dalam menemani ketua geng Lu. Baik, tolong ajak saudara-saudara dari geng pengemis untuk memadamkan api. Aku akan lihat. Hello Nyonya Kuo. Teman-teman ikut aku ke api. Benar. Ya dengan itu. Kamu tidak perlu mengambil kepala Nyonya Kuo. Aku pergi ke lembah patah hati untuk menukar penawarnya. Yang Kuo melepaskan Kuo Jing. Selamakin kamu. Apa kamu bodoh? Apa aku akan memberimu kredit besar begitu saja? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku menyerahkannya kepada Pangeran Kublai Han. Apa kamu ingin bersaing denganku? Usaha yang bagus. Kamu pria kecil yang hina. Bikini miskin ini tidak mendengarkan omong kosongmu. Aku ingin melihatnya. Bagaimana kamu bisa lolos dari genggaman bikini miskin hari ini? Aku melangkah satu langkah lagi. Paman Kuo menjauhlah dari bahaya. Ya hahaha. Dude Nimo datang tepat waktu. Kamu menyalin dari roti kanan. Bikini miskin menyalin dari roti kiri. Harus menangkap anak nakal ini hari ini. HMPH Bikini berbicara. Bikini mendengarkan dirinya sendiri. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Apa aku masih ingin menangkap Kuo Jing untukmu? Kamu. Ini tidak masuk akal. Kami semua menunjukkan kekuatan super kami. Yang Kuo meletakkan Kuo Jing.
Bagaimanapun aku tidak akan memberikannya padamu. Yang Kuo lebih baik kamu menyerah dengan patuh. Ini dia. Aku mendapatkannya. Kuo Jing aku adalah prajurit pertama Mongolia Raya. Kepala botak kecil kamu berpikir indah. UPS tertipu. Oh sial. Kamu harus mendekati orang tuamu dan memecahkan labu secepatnya. Singkirkan orang-orang Mongol itu kamu tahu. Hei ini dia. Hei lihat saudaramu, benar-benar tidak menemukan waktu. Haha lahir dalam kekacauan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Nyonya Kuo. Nyonya Kuo aku akan melihatnya. Fuer jaga ibumu. Oke ayo. Pelukan ibu. Nyonya Kuo. Kakak Ju silakan masuk. Hei Guo Daxia. Kamu adalah... Aku mengerti. Yang Kuo benar-benar pintar. Tapi bagaimanapun juga, kakak Ju bagaimana situasi di luar? Guo Daxia, jangan khawatir. Aku yakin kakak yang telah mengalihkan perhatian Master Nasional, Naga Emas. Musuh kuat juga sudah mundur. Di sini aman untuk sementara. Kamu bisa tenang. Wah itu keberuntungan. Hei kali ini, berkat beberapa kakak senior yang menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Jangan bilang kata-kata sopan. Oh iya. Bagaimana kabar Nyonya Kuo? Kakak Ju aku baik-baik saja. Maaf merepotkanmu. Naonya Kudashakwa. Selamat. Hahaha oh. Ngomong-ngomong itu anak laki-laki atau perempuan? Ini naga dan phoenix. Haha seberapa bagus naga dan phoenix Cheng Xiang. Hahaha iya. Kakak senior Ju bagaimana kabar Gang Master Lu? Gang Master Lu dia baik-baik saja. Hanya luka ringan. Sekarang memimpin teman-teman begargang untuk memadamkan api. Ah itu bagus. Oh iya. Bagaimana dengan kakak kelima Dao Xiaowu dan yang lainnya? Kenapa aku tidak melihat mereka? Aku rasa kamu tidak menyebutkan ini. Aku tidak pernah melihat mereka. Aneh. Paman kelima. Dia pergi keluar kota untuk mencari Big Fifth dan Little Fifth. Apa? Mereka di luar kota. Fuer kamu terlalu banyak bicara. Fuer. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Katakan. Kakak kelima dan kakak kelima karena setia sejenak. Dan kemudian mereka berdua janjian untuk pergi keluar kota untuk berduel. Apa? Paman kelima akan tahu. Lalu pergi menghentikan mereka. Memalukan. Jam berapa sekarang? Masih saling bunuh di sana untuk hal-hal kecil. Tidak ada kemajuan sama sekali. Kak Jing jangan marah. Oh Kuo Daxia. Jangan terlalu khawatir. Menurutku karena kakak kelima sudah pergi keluar kota mencari mereka. Mungkin akan segera kembali tidak apa-apa. Ya Kak Jing. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Orang-orang kota Xiangyang masih mengandalkanmu. Ngomong-ngomong di mana Xiang Erko? Aku belum memeluknya. Dia di mana? Ngomong-ngomong tadi aku sibuk. Ayah menyerahkan Xianer kepada Nona Long. Apa? Gadis naga. Ngomong-ngomong kakak Yo, di mana gadis naga itu? Gadis naga sepertinya dia sudah pergi. Hei UPS. Tidak terduga. Aku menipu orang-orang bodoh itu dengan mudah. Aku hanya bermain trik kecil. Hei. Wow. Anak nakal Penniless Mong, tidak mudah tertipu olehmu. Bagaimana kamu bisa datang kalau tidak tertipu? Tapi sekarang sudah terlambat bagimu untuk kembali ke Xiangyang. Karena Paman Kuo sudah pergi. Hentikan omong kosongmu. Hari ini aku ambil nyawamu dulu. Lalu ambil kepala Kuo Jing. Lalu lihat apakah kamu punya kemampuan. Ayah mertua memberikannya. Hei tunggu. Hei, tante nakal. Mencoba menipuku lagi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Roda emas. Kamu diracuni oleh pedang gentlemanku dulu. Sekarang diracuni lagi oleh pedang bibiku.
Cepatlah sembuhkan lukamu. Aku takut kamu akan segera mati. Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian berdua dikuburkan bersamaku. Kamu benar-benar sudah 3 kali aku selamatkan dan maafkan. Kamu sekarang membalas kebaikan dengan kebencian. Balas dendam. Tidakkah kamu takut orang-orang di dunia persilatan akan menertawakanmu? Karena kamu sudah begitu baik padaku, maka aku akan berbuat baik dan mengantarmu ke barat. Mari kita gabungkan 2 pedang kita. Aku pikir begitu. Ayo. Ini panas. Tapi biarkan mereka berdua menggabungkan pedang mereka. Ini tidak cukup baik. Hei, anak ini milik Bibi Kuo. Baiklah Paman Kuo. Apa Bibi Kuo baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bawa dia untuk menyelamatkan otot dan tulangnya. Aku mengerti. Bibi maksudnya. Ini untukku keluar kota dengan BMW berkeringat saat ini. Kita akan berada di lembah dalam 7 hari. Mereka membawa putri mereka Qiu Qianqi. Dia pasti bersedia menyerahkan setengah pil cinta abadi. Memanfaatkan bahaya. Itu bukan yang dilakukan seorang pria. Gagal. Ini adalah putri Bibi Kuo dan Paman Kuo setelah semua. Jika kita akan melakukan ini, bagaimana aku bisa layak terhadap Paman Kuo? Aku bahkan lebih tidak layak terhadap pedang tuan ini di tanganku. Tapi racunmu. Ternyata anak di tanganmu adalah milik Kuo Jing dan Huang Rong. Biksu tak beruang tidak bisa menangkap Kuo Jing hari ini. Menangkap anak ini juga sebuah keajaiban. Berpikir indah. Apakah beritanya dapat dipercaya? ITU Daiketoken Olam Yurid Gang Penjamas. Mereka bilang yang Kuo dan pamannya sudah tiba di kota Xiangyang. Itu akan baik. Guru terluati oleh anak bau itu yang Kuo terakhir kali. Bingung. Lihat ya kali ini. Aku harus membalas dendam ini. Setelah melihat guru dan murid mereka, balas dendam adalah yang kedua. Pertama-tama kita harus membiarkan si gadis naga kecil. Serahkan sutra hati gadis gioknya. Hei. Guru. Sepertinya ada pertarungan di depan. Maukah kita pergi melihatnya? Jangan sampai ketinggalan urusan. Oh begitu. Kamu pergi ke kota Xiangyang untuk mencari tahu dulu. Ingat untuk meninggalkan sandi di sepanjang jalan. Aku akan bertemu denganmu nanti. Ya guru. Itu mereka. Kali ini aku benar-benar sudah mencari kemana-mana. Ini hal yang mudah. Tidak percaya sudah lama tidak bertemu. Mereka berdua membuat kemajuan besar dalam seni bela diri. Sutra hati gadis giok benar-benar hebat. Kali ini kamu akan mendapatkan apapun yang kamu katakan. Tidak percaya keduanya begitu tidak tahu malu. Bahkan melahirkan benih kejahatan. Karena anak ini adalah milik mereka. Maka pendaratan sutra hati gadis giok. Tapi itu ada pada anak ini. Adik seperguruan. Kamu bahkan melahirkan seorang anak. Sangat tidak tahu malu. Li Mocho, anak itu bukan milik kami. Kembalikan anak itu kepada kami. Yang Kuo mengatakan bahwa anak itu bukan miliknya. Tapi jika bukan karena kejahatannya, mengapa Yang Kuo rela mengorbankan nyawanya untuk mengejarnya? Pasti itu benih kejahatan mereka, tidak ada keraguan. Cukup pegang bayi itu di tanganmu. Jangan takut pada mereka. Jangan mengambil sutra hati gadis giok untuk ditukar. Wanita itu memegang bayi. Pasti tidak bisa lari dariku. Tapi aku punya 2 luka pedang. Apakah pedang itu beracun? Ini benar-benar tidak terduga. Jika lukanya beracun, Yang Kuo pasti akan menyakitiku. Tetap waspada. Jatuhkan anak itu. Kami akan memberimu ampun. Biksu itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu punya kemampuan, ambil sendiri. Aku sudah berjuang keras hari ini. Tubuhku tidak bisa menahannya lagi. Tapi Li Mocho itu kejam, bahkan lebih licik. Tidak peduli ke tangan siapa anak ini jatuh. Semuanya sial. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Apakah aku mengejar jalan yang salah? Kenapa tidak ada jejak dari ketiganya? Nona Naga, Lu ketua gang Nona Naga. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu melihat kakak seniorku Li Mocho? Tidak, Bagaimana dengan masa lalu dan penasihat kekaisaran Golden Gate? aku juga belum melihat mereka. Aku berlari sepanjang jalan ini. Aku melihatmu sendirian. Waduh, apakah aku benar-benar salah jalan? Ngomong-ngomong Nona Naga. Nona kedua kami dari ketua gang Huang. Kemana kamu membawanya? Dia dicuri oleh kakak seniorku. Apa Siang Er dibawa oleh Li Mocho? Aku harus mengejarnya sekarang. Tolong beritahu Nyonya Kuo. Aku pasti akan membawa Siang Er kembali. Nona Naga. Kuo Daxia. Apakah kakak senior Ju menemukan ayah dan anak dari kakak senior Lima? Aku sudah mencari kemana-mana. Masih tidak bisa menemukannya. Aku tidak tahu kemana ayah dan anak mereka pergi. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Guru Kuo. Ketua gang Lu Kuo. Ketua gang Huang tidak baik. Apa masalahnya? Apakah ada kabar tentang Xianer? Ini yang terjadi.
Aku memerintahkan murid-murid dari begargang kami mencari Nona Naga di mana-mana. Aku pergi ke pinggiran barat untuk patroli sendiri. Kebetulan bertemu Nona Naga. Aku bertanya padanya di mana Siang Er. Tapi aku tidak menyangka. Siang Er diculik oleh peri Li Mochou. Li Mochou. Tapi Nona Long bilang untuk menenangkan kami. Dia pasti akan membawa Siang Er kembali tidak peduli bagaimana. Siang Er bagaimana dia bisa berada di tangan Li Mochou? Nona Naga membawa Siang Er pergi tanpa alasan. Mungkinkah dia berbohong? Tidak usah bicara sembarangan. Gadis naga itu jujur. Dia tidak akan pernah berbohong kepada kita. Dia tidak akan. Dia tidak akan lalu kemana dia membawa Siang Er. Mungkinkah dia membawa Siang Er ke lembah patah hati untuk mencari penawarnya? Ganti penawarnya. Penawar apa? Biksu dan biarawati itu tidak punya dendam padamu. Sarankan kamu melepaskan anak itu. Biksu ini akan memaafkanmu. Jangan tertipu. Kamu pikir setelah memberikan anak itu, apakah dia akan memaafkan kita? Yang Kuo kamu sedang mencari mati. Jangan lari. Kalian berdua, jangan pikir kalian akan aman jika bersembunyi di dalam. Kalau punya kemampuan keluarlah dan mati. Kalau tidak takut dengan jarum perak es jiwaku, masuk saja. Paman Guru. Jangan bergerak. Paman jangan masukkan jarumnya. Aku tidak akan bergerak. Jangan makam-makam kalau kamu pintar. Kalau tidak, anak itu akan mati seketika. Jangan khawatir, aku tidak akan macam-macam. Hei Paman. Anak yang kamu pegang begitu lama. Tanganmu pasti sudah pegal ya. Aku akan membantumu, jangan bergerak. Oke. Kalau kamu tidak ingin ada yang salah dengan anak ini, pergi dan bunuh biarawan bau itu. Apa kita akhirnya masuk? Tentu saja kamu harus mengisi energi dulu baru bisa bekerja keras dengannya nanti. Kamu tidak takut dia masuk. Aku harap dia masuk. Jadi dia masuk. Dia di tempat terang, kita di tempat gelap. Tolong berikan beberapa jarum perak es untuk dia cicipi. Sayang sekali Jinlun Guoshi bukanlah lampu hemat energi. Dia tidak sebodoh itu. Masuk dan mati sia-sia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teorema rasio. Ah, itu konyol. Ternyata aku tidak diracun sama sekali. Yang Kuo anak bau ini membuatku khawatir begitu lama sia-sia. Aku tidak membunuhnya. Aku bersumpah aku bukan manusia. Gua ini tersembunyi oleh rumput. Hanya satu orang di pintu masuk. Jika aku nekat masuk, titik balik yang tidak nyaman. Aku takut dua orang di dalam gua akan berkomplot melawanku. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Apa yang sedang dilakukan guru kekaisaran? Apakah Kuo Jing ada di sini? Kalau begitu aku tidak tahu. Aku hanya melihat 3 kelinci masuk. Biksu miskin ini sedang mencoba mencari cara untuk mengusir mereka keluar. Kuo Jing bersembunyi di dalam lubang. Tidak. Aku melihat seekor kelinci jantan, seekor kelinci betina, dan ada seekor anak kelinci di dalamnya. Oke, Kuo Jing dan istrinya. Dan anak itu yang Kuo. Aku sedang berpikir. Adakah cara untuk mengusir mereka keluar? Ayo pergi. Masuk. Bagaimana jika ada bahaya di dalamnya? Ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Mari ke dalam kegelapan. Kita dalam terang. Kamu lihat sekeliling. Penuh dengan rumput kering. Ya, apa yang terjadi setelah lubang itu dinyalakan? Ah! Haha, rencana yang sangat bagus. Berisik, berisik. Diam. Berhenti menangis. Dia lapar. Apa gunanya menakut-nakutinya?